Baik, di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pasar modal. Perkenalkan, nama saya Nika Dea Elisujani, NPM 1932121157. Perkenalkan, saya Nika Dwi Limamati, NPM 1932121005. Perkenalkan, nama saya Kada Adika, NPM 1932121503. Yang pertama ada pengertian pasar modal. Pengertian pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Pasar modal yaitu sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Struktur pasar modal di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1985, struktur pasar modal terdiri dari: yang pertama ada Menteri Keuangan, yang kedua ada Bapepam LK yang bertugas dalam melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal. Yang ketiga ada Bursa Efek Indonesia, merupakan lembaga resmi yang telah memperoleh izin dari Bapepam LK selaku pihak yang berwenang untuk menjalankan perdagangan efek serta menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek. Keempat ada lembaga clearing dan penjaminan. Lembaga ini bertugas untuk menyediakan jasa clearing serta penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kelima ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, bertugas untuk menyediakan jasa kustodian sentral serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Yang keenam ada perusahaan efek, pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan atau manajer investasi. Lembaga penunjang pasar modal terdiri dari: yang pertama ada Biro Administrasi Efek atau BAE, merupakan pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melakukan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Yang kedua ada Bank Kustodian, merupakan pihak yang memberikan jasa penitipan kolektif dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Yang ketiga ada wali amanat, merupakan pihak yang memiliki kepentingan pemegang efek bersifat utang. Tugasnya antara lain menghadiri rapat umum pemegang obligasi atau ruko dan mewakili kepentingan pemegang obligasi dalam hubungan dengan emiten. Baik, sekian presentasi dari saya, dan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Profesi penunjang. Profesi penunjang pasar modal terdiri dari: yang pertama akuntan. Akuntan publik adalah pihak yang memberikan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta memberi petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik atau jika diperlukan. Yang kedua, konsultan hukum. Konsultan hukum bertugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari segi hukum atau legal audit, memberikan pendapat dari segi hukum atau legal opinion terhadap emiten dan perusahaan publik. Yang ketiga ada penilai, merupakan pihak yang melakukan penilaian terhadap aktivitas tetap perusahaan, kemudian menerbitkan dan menandatangani laporan penilai, yaitu pendapat atas nilai wajar aktiva yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian penilai. Yang keempat ada notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akte anggaran dasar dan akte perubahan anggaran dasar, termasuk pembuatan
perjanjian emisi efek, perjanjian antar penjamin emisi efek, dan perjanjian agen penjual. Menyiapkan kontrak investasi kolektif atau KIK, reksadana serta perubahannya, serta membuat berita acara RUVS. Yang kelima ada pemodal. Pemodal atau investor adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik ataupun non-domestik yang melakukan suatu bentuk penanaman modal atau investasi baik dalam jangka pendek atau dalam jangka panjang. Jenis pasar modal. Dalam menjalankan kegiatannya, pasar modal dibagi dalam 3 macam, yaitu yang pertama ada pasar perdana. Pasar perdana yaitu penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Yang kedua ada pasar sekunder. Pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar ini, harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Yang ketiga ada bursa paralel. Bursa paralel adalah perlengkapan dari bursa efek yang ada. Bagi perusahaan penerbit efek atau emiten dapat menjual efeknya melalui bursa. Instrumen keuangan yang diperjual di pasar modal. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal antara lain: 1. Saham. Dikutip dari Imam BI, saham adalah bukti pernyataan modal seseorang atau pihak lain dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. 2. Surat utang atau obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahtangankan. 3. Reksadana. Reksadana adalah wadah dana masyarakat yang memiliki modal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang keempat, Extract Fund atau ETF. ETF pada dasarnya reksadana yang diperdagangkan seperti saham-saham di bursa efek. Yang kelima, derivatif. Derivatif adalah kontrak finalisa antara dua buah pihak atau lebih untuk memenuhi janji dalam jual beli aset atau komunitas. Selanjutnya, proses go to public and proses pencatatan saham di obligasi. Go to public atau sering disebut juga penawaran umum adalah kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat atau publik. Dengan penawaran saham kepada publik, maka perusahaan tersebut akan tercatat di bursa menjadi perusahaan publik atau terbuka. Selanjutnya, ada beberapa proses yang harus dilakukan perusahaan untuk go to public, antara lain: 1. Tahap persiapan. Tahap ini merupakan tahap awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses go to public. Pada tahap yang paling awal, perusahaan perlu melakukan rapat umum memegang saham untuk minta persetujuan para pemegang saham dalam rangka go to public. Yang kedua, tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini, perusahaan menyampaikan pendaftaran kepada orang terkait atau otoritas jasa keuangan atau OJK. Yang ketiga, penawaran saham. Tahapan ini melakukan tahapan utama karena waktu ini emiten menerima penawaran saham kepada masyarakat
atau penawaran saham pasar pendanaan atau IPO. Agen-agen menjual yang telah ditunjukkan. Yang keempat, tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.